saya Ramida Fitri dengan NIM 1930106051 Tadris Biologi 4B. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah embriologi tentang segmentasi dan blastulasi. Berikut media yang saya gunakan yaitu PowerPoint. Kali ini segmentasi dan blastulasi terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Pembelahan atau elephants atau juga disebut segmentasi terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur. Zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut elephants. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim mitosis promoting factor. Blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula. Ciri-ciri pembelahan zigot. Zigot yang bersifat uniselular akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk yang multiselular. Tidak terjadi pertumbuhan. Bentuk embrio tidak berubah, kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastoset. Tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Bagian-bagian sitoplasma telur tidak terjadi perubahan posisi secara mencolok dan pada umumnya tetap pada posisi yang sama seperti halnya dalam telur pada permulaan pembelahan. Rasio inti sitoplasma yang pada permulaan pembelahan sangat rendah, tetapi akhir pembelahan rasionya menjadi seperti yang terdapat pada sel somatis biasa. Tipe telur berdasarkan pola segmentasi. Holoblastik merupakan segmentasi atau pembelahan mengenai seluruh daerah zigot. Terbagi atas dua macam, holoblastik teratur dan holoblastik tidak teratur. Holoblastik ekual atau sempurna, di mana sel membelah menjadi dua sama besar dan berakhir menjadi blastomer yang terdiri dari 32 sel. Dan holoblastik unequal tidak sempurna yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan secara lambat pada kutub vegetal, membentuk makromer dan mikromer. Pembelahan radial holoblastik. Pembelahan radial holoblastik adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Selanjutnya, pembelahan spiral holoblastik. Pembelahan spiral dijumpai pada Annelida, Turbellaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral dijumpai terutama pada Ascidian atau Tunicata dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Dan pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan rotasional dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Pembelahan diskoidal meroblastik. Pembelahan diskoidal meroblastik dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodik yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi.
Dan selanjutnya pembelahan superfisial meroblastik. Pembelahan superfisial meroblastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Macam-macam blastula. Yang pertama, koloblastula, yaitu blastula terbentuk bulat, dihasilkan oleh telur-telur isolasital dan oligolesital. Dan yang selanjutnya discoblastula, yaitu blastula terbentuk cakram atau tudung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.